Oke Bapak Ibu, dan kita akan coba cek lihat ya. Saya bawa untuk ke Bapak Ibu lihat apa-apa saja yang ada di sana. Ya, lanjut. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kita supaya bisa berkembang, dan aktifkan loncengnya di bawah sini supaya um, Bapak Ibu Saudara sekalian tidak ketinggalan aktivitas tentang kegiatan pelayanan kita terbaru yang akan kita upload di channel YouTube PS Abia Channel. Yang sudah subscribe, kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, salam jumpa lagi di channel YouTube PS Abia Channel. Kita ketemu lagi bersama dengan saya Vikaris Abia Deligia STH. Oke Bapak Ibu, salam dari Kalimantan Tengah dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita baik-baik saja dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya sangat senang sekali ya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sini sudah siang hari dan sekarang saya berada di tengah jalan, di jalan perusahaan ya ini. Nah jadi saya sebagai tenaga penginjil ataupun hamba Tuhan ya yang diutus melayani di mana ini, di Kalimantan Tengah. Dan sekarang saya atau kita sedang menjangkau dua suku ya. Ada beberapa suku yang kita jangkau di Kalimantan Tengah ini, secara khusus Kabupaten Murung Raya dan Kecamatan Utmurung. Secara khusus yang kita jangkau sekarang Bapak Ibu ialah suku yang mayoritas tempat di Kecamatan Utmurung ialah orang Kadori, suku Kadori ataupun suku Utdanum. Dan sebagian besarnya tempat pelayanan yang pertama itu di Kecamatan Utmurung itu saya melayani pegang 2 jemaat pos PI. Saya melayani di tengah-tengah suku Utdanum ataupun Kadori. Dan yang kedua kita pelayanan di di suku Punan ya. Suku Punan, ada 2 suku yang sedang kita jangkau dan layani pada hari ini ya. Saya kurang lebih sudah 1 tahun, hampir 2 tahun lah, 1 tahun lebih, 1 tahun setengah sudah berada di Kalimantan Tengah dan diutus sebagai tenaga PI dari Kalimantan Utara, daerah Krayan. Dan saya bergabung dengan teman-teman Gereja Kemah Indonesia yang ada di Kaltengsel, yaitu posisinya berada di daerah 4 kita sedang melayani sekarang. Daerah 4 Kabupaten Murung Raya, wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Jadi sekarang kita melayani sebagai gembala dan juga sebagai tenaga PI, kedua jemaat atau kedua pos PI yang sedang kita kelola dan layani pada kesempatan ini. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini selama dalam pelayanan kurang lebih 1 tahun lebih di sini. Saya bersyukur karena masih sehat ya, kuat dan ya, diberkati Tuhan lah. Jadi kalau mau tanya tentang suku, bagaimana kepercayaan suku di sana? Jadi pada hari ini saya mau ceritakan sedikit tentang suku yang sedang kita layani di Kalimantan Tengah ini, secara khusus suku Utdanum, suku Punan ya. Yang pertama-tama saya minta maaf dengan suku ini ya, yang pastinya saya berada di tengah-tengah mereka bukan karena rencana saya ya, tapi karena rencana Tuhan. Tuhan mengasihi suku ini, orang-orang jiwa-jiwa yang ada di sini, sehingga saya selaku hamba Tuhan boleh ada di sini ya. Dan saya ada oleh karena kasih Kristus ya,
tidak lain dari karena kasih Kristus saya ada di Kalimantan Tengah, dan Tuhan mau supaya orang-orang di sini diselamatkan ya, dan Tuhan mau supaya jiwa-jiwa di sini dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan mau supaya orang-orang di sini boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita hadir oleh karena kasih Tuhan kepada suku Urdanum maupun suku Punan yang ada di sini. Saya mengasihi mereka seperti saya mengasihi Tuhan dan terhadap diri saya sendiri. Ya, itulah saya boleh berada hari ini sampai detik ini di tengah-tengah kedua suku ini. Nah, baik Bapak Ibu, ada beberapa kendala dalam pelayanan yang saya ceritakan sedikit pada kesempatan ini. Yang pertama, saya ceritakan mengenai karakter. Ya, karakter cukup menantang. Ya, artinya setiap suku itu ada kelemahan, ada kelebihan. Ya, suku ini agak kurang sulit ya, sulit diatur dari sisi karakter. Ya, kita sedang selidiki dan benahi kira-kira apa yang menyebabkan. Ya, kemungkinan ada faktor dari leluhur dan lain sebagainya, pasti ya. Nah, jadi yang kedua, tantangan selain karakter yang kita hadapi di sini ialah masalah kepercayaan leluhur. Nah, jadi setiap suku pasti ada yang namanya leluhur, kepercayaan. Jadi kepercayaan itu ada beberapa unsur ya. Ada yang namanya budaya, tradisi atau budaya. Ya, ada yang namanya seni budaya, ada yang namanya kepercayaan, adat istiadat. Kalau adat istiadat menyangkut hukum-hukum yang diterapkan oleh suku, sedangkan kepercayaan yang ada sifatnya penyembahan kepada berhala atau kepada suatu dewa, kepada satu oknum yang menjadi kekuatan bagi suku itu tersendiri, tempat mereka bersandar. Nah, jadi ya, ada kepercayaan, ada budaya. Kalau budaya ialah seperti ukiran, tarian, seni budaya itu, tarian dan ya ada budaya. Jadi dalam kekristenan ada yang harus dibuang dan ada yang harus dipertahankan dari leluhur kita. Nah, ya, jadi pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, mendoakan buat suku Urdanum dan suku suku Punan ya yang ada di sini. Kita mari Bapak Ibu kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Tengah ini, secara khusus suku Punan dan suku Urdanum ya, suku Dayak Punan dan suku Dayak Urdanum yang ada di Kalimantan Tengah ini secara khusus. Dan kalau kita lihat di belakang kita, jadi masalah kepercayaan ini didoakan. Yang masih kental di sini ialah masalah leluhur dan kepercayaan. Ya, jadi kebanyakan yang belum paham tentang leluhur. Ya, karena kita sudah belajar agama, belajar Alkitab dan lain sebagainya, hampir semua agama kita pelajari waktu di pendidikan teologi. Jadi kita tahu semuanya begitu. Jadi hari ini saya bawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan suku ini supaya oleh pertolongan Roh Kudus mereka boleh mengerti tentang leluhur. Nah, jadi pergumulan kita yang masih kental dan masih dilakukan sampai hari ini di tengah-tengah suku yang ada di sini ialah masalah leluhur. Salah satunya ialah upacara atau ritual nyanggar ya. Nyanggar, banyak yang berpendapat bahwa ini adalah adat, leluhur, budaya ya. Ya, jadi yang perlu dipahami itu ialah ada beberapa unsur mengenai leluhur itu.
ada yang bersifat kepercayaan, budaya, dan seni dan lain sebagainya. Jadi beberapa hari yang lalu Bapak Ibu di sini pernah dilakukan, saya sempat hadir dalam acara tersebut. Jadi karena saya lambat, jadi tidak sempat kita videokan. Hari ini baru saya buat video. Dan ini adalah upacara ataupun ritual yang dilakukan oleh orang suku Danu maupun suku Punan yang ada di Kalimantan Tengah, sehubungan dengan adanya kegiatan atau usaha, misalnya membuka blok baru, RKT, ataupun ada yang kegiatannya sifat besar itu dilakukan seperti ini, nyanggar terlebih dahulu, yang ada dilakukan ritual, diminta keselamatan ya. Jadi saya sedikit paham dengan ini karena saya sedang belajar juga mengenai ini, nyanggar. Jadi ya biaya yang cukup besar dibutuhkan. Kemarin ini ada 1 ekor sapi dan ayam merah itu 10, ayam putih 10. Nah, jadi ada kue dan macam-macam yang ditaruh. Jadi di sini ditanamlah kepala sapi ya. Minta supaya karyawan ataupun penghuni-penghuni yang ada di hutan ini bisa memberikan izin keselamatan, pindahlah, supaya mereka bebas untuk bekerja, melakukan aktivitas di sekitar ini. Yaitu tujuannya untuk nyanggar ini. Jadi berbicara mengenai nyanggar, ini perlu disaring ya. Ini perlu dibenahi lagi, dipikirkan ke depannya. Secara khusus kalangan orang Kristen ya. Nah, jadi karena ini sifatnya ada unsur kepercayaan yang di dalamnya ya, kayak ini kan di pengantarnya basi atau dukun ya, dilakukan di dalam. Jadi Bapak Ibu, saudaraku, pada kesempatan ini saya tidak menantang, tapi saya minta agar kebenaran itu tetap ditegakkan dan saya minta supaya kita doakan buat suku ini supaya boleh mengerti, dan jemaat-jemaat yang kita layani boleh mengerti dan boleh hidup menurut dan taat kepada perintah Tuhan sesuai dengan Alkitab yang kita pegang. Artinya ya masing-masing suku punya kepercayaan, dan dulu saya punya kepercayaan dulu sebelum menjadi orang Kristen. Tapi Bapak Ibu, saya berani tinggalkan semuanya demi keselamatan saya di dalam Tuhan. Jadi semua kita sudah semua sudah kita pelajari, dimengerti. Karena kita tahu kebenaran itu, maka itulah kita melakukannya di dalam kehidupan kita, dan kita melayani, mengingatkan orang lain supaya mereka juga diubah dan diselamatkan, dibentuk jadi sama sesuai dengan kehendak Tuhan dan maunya Tuhan kita semua. Saya baru turun dari tempat pelayanan yang kedua, yaitu di tengah-tengah suku Punan Danum ya. Kurang lebih 2 hari kita di atas, 2 kali ibadah kita melayani. Hari ini kita turun kembali ke Tumbang Olong, ke tengah-tengah suku Danum. Nah, ini barang kita, teman kita Mandau ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, coba lihat. Jadi ada kain putih dan kain kuning ya, semuanya kayaknya ada semua artinya itu. Nah, lihat dari kejauhan. Nah, inilah posisinya ya. Jadi baru 3 hari yang lalu ya, orang Kecamatan Utmurung ini bersama dengan perusahaan yang ada di sini melaksanakan kegiatan nyanggar yang ada di sini ya. Jadi kemarin sempat kita hadir karena kita diundang juga dari kecamatan, dari kampung. Jadi kita hadir untuk melihat dan menyaksikannya. Nah, jadi ini dia.
Jadi ritual ini dilakukan, disampaikan oleh basi atau dukun. Nah, jadi di dalam itu ditanam kepala sapi ya. Nah, ada daun sawang, pinang, dan ada juga ranjang ini. Dalam keranjang ini ditaruh segala kue, daging, dan lain sebagainya. Nah, ada di dalam ini. Nah, itu dia. Dan ini ada burung ya. Burung apa ini? Burung tinggang kah ya. Nah, jadi ada kayak mandau, dibuat tombak, keris, macam-macam yang ada di situ ya. Itu tujuannya lambang. Ini adalah lambang kepercayaan yang ada di sini. Ada kelapa, ada tahu dua ini pohon bunga pinang. Nah, itu dia. Jadi inilah modelnya kepercayaan yang ada di sini ya. Nah, jadi di dalam ini, nah itu dia, masih ada ketupat ya. Ketupat dan tulang itu sana. Lagi ada lilin dan ada juga botol minuman di dalam itu. Ini dia, ada ketupat, masih ada kue macam-macam, kue cucur dan ketan yang ada di dalam ini. Itu dipersembahkan kepada dewa ya. Nah, jadi inilah dia kepercayaan atau upacara ritual nyanggar ya, adat dan kepercayaan yang ada di sini. Jadi harus bisa membedakan yang mana adat dan kepercayaan. Oke Bapak Ibu, jadi mohon doanya supaya secara khusus lah orang-orang yang sudah percaya, mereka dijamah oleh Roh Kudus dan bisa mengerti ke depannya bagaimana menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan doakan sama Tuhan yang sedang melayani di sini ya, di Kecamatan Otmurung ini, di Kalimantan Tengah. Jadi inilah merupakan tantangan kita dalam pelayanan ya. Jadi kita melayani suku yang ada di sini punya kepercayaan dan leluhur. Kadangkala itu jadi menghambat kita dalam pelayanan kemajuan itu. Jadi kita doakan oleh pertolongan Tuhan ke depannya, kalau kita memulai usaha itu, pendetalah yang mendoakannya dan kita datang panggil nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat. Nah, itulah harapan kita, bahwa suku ini masih kental dengan kepercayaan. Mari Bapak Ibu bawa dalam doa, semoga kita baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan, dan kita diurapi oleh Tuhan dalam pelayanan, dan kita bisa menyebarkan Injil keselamatan kepada orang-orang yang ada di sini, dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke Bapak Ibu, demikianlah info mengenai pelayanan atau presentasi mengenai pelayanan, tentang rintangan yang kita hadapi dalam pelayanan hari lepas hari. Terima kasih Bapak Ibu buat bantuan doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Amin.